Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita selalu panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai pada pagi hari ini kita masih dilimpahkan beribu-ribu nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan juga nikmat kesempatan, sehingga pada pagi hari ini kita masih dilimpahkan nikmat iman, nikmat kesehatan, dan juga nikmat kesempatan, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa bersama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Madinah yang kita cintai ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya, dan mudah-mudahan kelak kita tergolong umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah Masjid Al-Madinah yang dirahmati Allah, pada kesempatan pagi hari ini yang berkesempatan menyampaikan tausiah adalah Bapak Ustadz Susanto. Kebetulan beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Pada pagi hari ini beliau akan menyampaikan kajian hadis sampai nanti pada waktu subuh. Dan di akhir sesi barangkali ada pertanyaan atau tambahan atau sanggahan, bisa diajukan di sesi tanya jawab nanti. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kepada Bapak Ustadz Susanto kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ila akhir al-ayah. Sadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadits syarif an Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhra radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bih fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlakal ladzina man qablakum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rawahu Bukhari wa Muslim. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah.
Pertama-tama marilah kita merenungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai pada hari ini dan seterusnya insyaallah kita diberikan nikmat yang begitu besar, terutama adalah nikmat keimanan, keislaman, nikmat sehat dan keberkahan hidup. Kemudian juga kita tak lupa sampaikan salawat dan salam, semoga salawat dan salam itu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, bagi keluarga dan para sahabatnya, serta umatnya yang selalu concern, selalu kokoh untuk menegakkan as-sunnah. Para asatidz dan para jamaah yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan ini saya masih dipercaya untuk menyampaikan bukan kajian, tapi mungkin lebih pasnya adalah membacakan hadis-hadis Rasulullah yang mulia. Di dalam disiplin ilmu keislaman, selain Al-Quran, hadis juga merupakan bagian terpenting dalam kajian yang mendasar dalam Islam. Memang pada waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih ada, hadis itu tidak tertulis dengan baik. Hadis itu tidak dituliskan, bahkan dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Namun tatkala perkembangan Islam begitu besar, maka butuh satu perkataan Rasulullah, hadis yang dalam disiplin ilmunya dinamakan mustalah hadis. Ilmu yang mempelajari, mengkaji tentang hadis. Dan tentunya ilmu hadis ini tidaklah mudah. Cukup sulit. Doktor hadis itu sedikit di negeri kita. Setahu saya, Dr. Mustafa Ya'qub, Imam besar Masjid Al-Istiqlal, itu adalah ahli hadis. Kemudian yang dari Persis itu, Abdul Qadir Hasan. Kemudian belum lama ini sudah meninggal, yakni Dr. Fatullah. Ya, Fatullah. Apa lupa saya itu. Dan mantan ketua Bajnas DKI. Dan itu adalah orang-orang yang khusus mempelajari hadis. Dan begitu sulit doktor hadis itu dicapai. Karena mempelajari hadis itu ada dua aspek. Pertama adalah aspek diriwayatan. Dan yang kedua adalah aspek riwayatan. Aspek diriwayatan itu adalah kajian hadis yang berkenaan dengan martabat hadis, tingkatan hadis. Apakah hadis ini keadaannya sahih, ya, matruk, atau dhaif dan sebagainya. Jadi penulisan hadis ini tidak juga mudah, ya. Tentunya dengan rangkaian periwayatan. Riwayatan itu adalah rawi, rangkaian hadis yang merawikan satu hadis sehingga sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu ketatnya penulisan hadis sehingga sangat dimungkinkan kecil sekali celah maaf ya, bahwa hadis itu
kedudukannya palsu. Ada hadis yang lebih kemudian berkembang jauh meninggal Rasulullah. Ada hadis yang selain dhaif itu adalah palsu. Hadis-hadis yang dibuat oleh para, ya bisa juga alim, tapi kita sebagai orang yang mempelajari orang-orang yang kemudian itu ada yang salah mengartikan, memaknai bahwa itu adalah hadis. Bisa juga seperti itu keadaan. Karena jauh Nabi Muhammad dan para sahabat meninggalkan kita. Jadi dibutuhkan satu metode yang begitu ketat sehingga kita tidak begitu banyak memasukkan hadis-hadis palsu. Dan alhamdulillah hadis-hadis itu terkumpul dengan baik pada masa Imam Bukhari dan Muslim menyusun satu kitab yang berkenaan dengan kumpulan-kumpulan hadis. Kumpulan-kumpulan hadis. Dan ini karya besar dan karya yang sangat berharga buat kita umat terdahulu, umat kemudian. Karena umat kemudian ini untuk mendapatkan ilmu tidaklah mudah juga, karena dia tidak langsung dengan guru, maka melalui karya-karya besar para alim yang sudah menyusun kitab-kitab tersebut. Dan kita kembali bahwa dengan keadaan yang semacam itu, tidaklah kita patut untuk menyatakan bahwa kita tidak membutuhkan hadis. Maka ada satu kelompok yang menyatakan diri bahwa tidak mempercayai hadis. Karena hadis ditulis jauh setelah Nabi wafat. Dan ini perlu menjadi perhatian kita untuk menjaga hadis-hadis ini, dan kita hafal, kita kaji hadis ini sehingga dia menjadi sesuatu yang boleh jadi seolah Nabi itu tetap ada di tengah-tengah kita. Nabi Muhammad SAW tetap hadir di tengah-tengah kita. Kita bisa lihat bagaimana tata cara sholat. Karena di dalam Al-Quran kaifiat sholat tidak ada. Al-Quran hanya merintahkan aqimis sholata li dzikri. Aqimis sholata li dzikri. Maka kerjakan, tegakkan sholat sebagai bentuk pengingat. Ya. Tata caranya bagaimana? Maka kita harus mencari sumber-sumber hadis yang sahih. Di dalam diriwayatkan itu kita bisa pelajari bagaimana keadaan hadis. Apakah hadis itu sahih tingkatannya ataukah hadis itu dhaif? Kalau ditimbang-timbang hadis dhaif dengan hadis sahih, maka lebih utama hadis sahih. Itu semua adalah ukurannya, tolok ukur, kaidahnya adalah para ahli hadis. Bukan kita. Bukan zaman kita. Jadi sudah masa perkembangan Islam, maka para alim dengan kekuatan akalnya, mereka membuat satu kaidah-kaidah yang ketat. Hadis-hadis mana saja yang berkedudukan sahih. Sahih itu artinya tidak sakit. Sahih itu artinya hadis itu memang benar-benar disampaikan oleh Nabi dan sampai
urutannya itu, periwayatannya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kita boleh jadi tidak memiliki kemampuan, kesempatan, ya, dengan ilmu alat dan sebagainya untuk kita bisa menilai hadis. Kita hanya menerima, jadi kita hanya terima jadi saja hadis-hadis apa yang dikumpulkan oleh para alim seperti Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihnya, dalam kitab sahihnya. Kemudian himpunan hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah dan sebagainya. Itulah para alim yang boleh jadi merupakan amal yang terbesar buat mereka. Karya-karya besar itu disimpan dengan rapih di perpustakaan. Oke, jadi kita tidak perlu sulit-sulit lagi, kita tinggal memakai saja, membaca saja. Jadi hanya kemauan membaca kitab-kitab tersebut. Siapa yang sudah sempat membaca kitab hadis Bukhari, terjemahan atau bahasa Arabnya? Saya pikir rata-rata kitab sempat baca, cuma tidak dalam satu kitab yang utuh, karena banyak hadis-hadis juga yang ditulis dalam bentuk himpunan saja, himpunan, bukan kitab. Kalau kitab kan berapa jilid, hadis Bukhari, Muslim. Ya, misalnya termasuk atau termaktub di dalam kitabnya Imam Nawawi, di dalam Riyadhus Shalihin misalnya, kita baca. Nah, itu. Perawinya bukan Imam Nawawi, hanya mengutip Imam Nawawi di dalam kitab tersebut. Imam Al-Ghazali mengutip hadis. Imam Ghazali itu tidak ahli hadis. Beliau menyatakan sendiri. Tapi tidak ahli hadisnya, tetap saja ilmunya lebih alama Imam Ghazali, ya. Karena begini. Dalam Islam itu ada yang kita kenal dalam rukun Islam. Akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, akhbirni anil ihsan. Itu malaikat mengajarkan kepada nabinya, kepada kita umat Islam, tentang din, tentang ajaran agama kita. Apa itu Islam? Al-Islam itu menelurkan dengan perkembangannya yang sedemikian rupa, para alim berpikir dengan kuat, para imam mujtahid, sehingga timbul ilmu fikih. Al-Islam itu kan antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa tuqimas salata wa tutiyaz zakata wa tasuma Ramadan dan seterusnya. Dan itu lahirlah disiplin ilmu fikih. Ya, ini ilmu-ilmu yang jauh setelah Rasulullah wafat. Pada waktu Rasulullah ada, tidak terpecah, tidak terbagi ilmu-ilmu tersebut sebagaimana hari ini, sampai hari ini. Ilmu tafsir itu tidak ada secara khusus pada masa Rasulullah, hanya ada setelah Rasulullah wafat. Itu para alim yang berpikir tentang bagaimana pengembangan syariat itu. Disiplin ilmu fikih yakni dari dimensi
Bunyal Islamu ala khamsin. Ya, bunyal Islamu ala khamsin. Apa artinya? Bunyal Islamu ala khamsin. Apa artinya? Nah, itu sulit lagi bahasa Arab. Ya. Islam dibangun atas 5 perkara. Pertama, apa? Syahadat billah. Kemudian ayo kita sekarang berdialog, dan saya tidak memberikan lebih banyak berdialog ya daripada memberikan hadis. Sudah cukup banyak ya, dan bukunya sudah ada, tinggal dibaca. Hadis Al-Arba'in itu hadis yang kelihatannya sederhana. Tapi kalau kita menguasai hadis tersebut, maka sebagian daripada agama ini kita sudah miliki. Dan tentunya bukan hanya sekedar tahu, tapi diamaliyahkan. Diamaliyahkan sehingga itu menjadi satu hal yang menjadi pegangan kita di akhirat. Kalau para asatid mungkin pernah belajar bahasa Arab, ya, sedikitnya pernah. Ada lagi yang sudah pernah belajar bahasa Arab? Kalau yang tidak pernah mengalami sekolah-sekolah Islam, sekolah khusus yang belum belajar itu, maka tidak ada. Di SD IT, SMP IT itu baru ada. SMA IT, madrasah itu dipelajari bahasa Arab. Misalnya an Abi Hurairah Abdurrahman ibni Sakhra radhiyallahu an. Artinya apa, coba? An ini adalah kata apa? An. Huruf apa? Huruf khafat. Artinya apa? An Abi Hurairah, dari bapakku Abi Hurairah, ya, Abdurrahman ibni Sakhra radhiyallahu anhu qala sami'tu. Dari hadis Al-Arba'un maka kita akan belajar sedikit bahasa Arab. Kalau sudah bergerak asatid, maka sedikitnya bahasa Arab itu dikuasai. Repot kalau nggak ngerti bahasa Arab nanti. Belajar terus. Kita sama-sama belajar di sini. Tidak ada yang ahli. Mungkin ada, cuma nggak mau menyebutkan, menunjukkan. Sami'tu, bacanya aja bukan sami'tu, tapi sami'tu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan sholli, bukan panjang so. Allahumma sholli, itu keliru itu. Dia pendek, nggak panjang. Sholli karena doa. Sholli itu alat yang menyampaikan. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Nah, ini perubahan. Qala yaqulu. Nah, sedikit aja. Qala yaqulu qaulan, ya. Itu beda-beda artinya. Akar katanya sama. Qala, dari qala fil madhi, qala yaqulu, jadi sedang bekerja, mudhari'nya yaqulu. Qaulan masdar. Qaulan. Ya. Sedikitnya anak-anak kita juga mengenal bahasa Arab. Maka sekolahkanlah mereka di sekolah-sekolah Islam, di sekolah-sekolah madrasah juga, yang mengajarkan tentang disiplin ilmu Islam.
banyak cabangnya ya. Jadi saya coba senang aja waktu itu belajar bahasa Arab. Belum sampai kepada kedalaman eh, kedalaman mufradat itu kan kosakata ya. Kedalaman kaidahnya. Usul fikih juga demikian, belum sampai kepada kedalamannya. Masih jauh kita terus belajar sepanjang hidup kita. Sebagaimana satu ayat tadi dikatakan bahwa Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman, syaratnya beriman. Dan orang-orang yang berilmu, orang yang belajar hingga beberapa derajat. Qul hal yastawil ladzi ya'maluna la ya'lamun. Samakah orang yang berilmu dengan tidak berilmu? Beda kualitasnya. Kualitas sholatnya, kualitas ibadahnya itu beda. Ya. Arti kualitasnya itu yang melihat Allah, bukan kita. Yang melihat Allah. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walaki yanzuru ila qulubikum. Jadi hati yang bersih, biqalbin salim. Hati yang bersih yang melihat ibadah kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan fisik kita. Betapapun itu perlu. Jadi tidak artinya menafikan, meniadakan, tidak perlu. Jadi memakai pakaian yang bersih dari najis, tidak terkena najis, tempat yang bersih, kemudian hatinya juga bersih. Jadi aspek luaran dan aspek dalaman dalam Islam itu penting. Pembungkus itu ya ada artinya juga, walaupun tidak sepenting dalamannya. Jadi jangan sampai kita terkecoh oleh pemahaman-pemahaman liberal. Bungkus itu tidak penting. Ya. Balik lagi. Saya hanya mereview kajian yang kita telah pelajari sebelumnya. Ya. Coba yang sudah memahami hadis pertama tentang apa itu? Ikhlas. Siapa yang sudah nyantol, sudah hafal hadisnya? Sering disebut-sebut ini hadis. Coba dilihat sendiri yang mungkin hafal tapi belum lengkap. Kalau sudah hafal, bacakan. Gak usah melihat. Sebetulnya tidak begitu penting juga menghafal, penting mengamaliakannya ya. Hadis dari Umar bin Khattab ya. An Amiril Mu'minina, itu adalah predikat daripada Umar bin Khattab. Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat. Itu kan hadisnya singkat begitu. Tapi tadi kalau aspek riwayatan itu yang sulit. Menyebutkan hadis ini dari siapa, dari garis mana dan sebagainya. Apalagi kalau diriwayatkan mengecek celah. Ini siapa orang-orangnya? Apakah orang-orang ini sahih atau tidak? Ini hadis sahih. Dari Umar bin Khattab an Amiril Mu'minina Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Jadi kalau kita belajar itu ada pretest sebetulnya. Kita belajar di sekolah dimanapun itu sebagai ini melatih ingatan kita.
Siapa yang sudah lengkap menghafalnya? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yasibuha au imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Itu saja itu hadis. Jadi kitabnya bisa download di HP. Ini saya download melalui Play Store sehingga dia bisa kita baca-baca dimanapun kita berada. Innamal a'malu binniyat. Artinya apa? Hah? Innamal a'malu, sesungguhnya segala perbuatan itu bergantung pada niatnya. Barang siapa yang niatnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah. Ya. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Ya. Barang siapa yang berniat bersifat keduniaan, maka dia akan mendapatkan niatnya itu. Ya. Jadi tadi sebagaimana hadis tentang sesungguhnya Allah tidak melihat rupa kamu, ya, keadaan kamu, ila suwarikum walaki yang dulu, akan tetapi melihat hati kamu. Hati yang bersih ini penting. Pada suatu hari para sahabat dan Rasulullah sedang duduk-duduk di satu tempat. Kemudian Nabi Muhammad SAW berkata, sebentar lagi ada seorang sahabat yang lewat dan itu merupakan seorang yang ahli surga. Itu Nabi yang membaca. Kemudian muncul seorang sahabat Nabi. Nah, inilah ahli surga. Nah, sahabat itu penasaran apa saja yang dikerjakan oleh orang tersebut yang sudah ditetapkan oleh Nabi ini seorang ahli surga atau seorang penghuni surga. Maka ada seorang sahabat Nabi yang minta dia nginap di rumahnya 3 hari. Karena kalau bertamu itu kan 3 hari kan. Kalau bertamu nggak boleh lebih. Kalau lebih pun itu bonus dan bukan lagi tanggungan si tuan rumah. Ya. Selama 3 hari itu nggak ada ibadah-ibadah yang sangat spektakuler menurut kita. Setiap malam itu sholat malam gitu. Nggak ada. Mungkin Ustadz Ali Ahmed sempat ingat hadisnya itu. Zata yaumin julusan ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kumpul sahabat itu. Ada seorang sahabat yang saya buat cerita aja. Saya sedang ada masalah dengan orang tua saya sehingga saya tidak bisa tidur di rumah. Terus mendatangi sahabat yang dikatakan penghuni surga itu. Nginap berapa hari. Tidak ada yang signifikan. Apa sholat malam, apa sholat sunnah ini, sunnah itu, enggak. Standar saja ibadahnya. Setelah dinyatakan lagi, kenapa kamu kan sama Nabi dikatakan calon penghuni surga? Kok ibadahnya biasa-biasa aja? Saya cuma hanya sekedar
memiliki hati yang bersih, tidak iri, tidak benci, tidak iri dengki kepada saudaraku. Itu saja modalnya. Tidak iri, tidak benci, tidak dendam itu kepada saudaranya. Ya. Jadi hati yang bersih itu penting buat kita. Tidak iri, tidak benci, tidak dendam. Itu hati yang bersih. Biqalbin salim. Itu kira-kira sepenggalan hadis yang saya tidak hafal hadisnya, dan saya cari-cari teksnya, ini belum ketemu dari kemarin. Tapi sudah di satu ceramah itu disampaikan. Dan ada lagi yang sebaliknya. Ada seorang wanita yang bersedekah, sholat malam rajin, puasa rajin. Tapi karena suka menyakiti hati tetangganya, maka seorang wanita ini dikatakan oleh Nabi, yadkhulun nar, masuk neraka. Karena apa? Menyakiti hati tetangganya. Ya, jadi hati-hati dengan pernyataan lisan kita, tangan kita, ya, perbuatan kita kepada tetangga kita sendiri. Sering-seringlah minta maaf, sering-seringlah berubah. Setelah minta maaf berubah, kalau sama aja nggak ada artinya. Jadi berubah lebih baik dari hari ke hari. Itu penting itu. Kalau sholat dan puasa itu suatu hal yang mesti dilakukan, dan itu harus dilakukan oleh setiap kita. Itu perintahnya lebih jelas di dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Watasuma Ramadan, watahujal baita ini stata'ta ilahi sabila. Jadi yang standar itu kita sudah lewati itu. Itu sudah sholat, sudah zakat, sudah perbuatan yang standar dalam Islam itu udah kita lakukan. Baru kita mencoba membangun hati kita yang bersih. Kita semua belajar itu. Belajar untuk menjadi bagaimana sih hati yang bersih. Setiap kita punya hawa nafsu, setiap kita punya hati. Jadi surga itu bisa dicapai dengan hati yang bersih. Ya. Bersikap baik, kullu ma'rufun shadaqah. Setiap perbuatan baik dalam Adabul Mufrad itu hadis, setiap perbuatan baik itu adalah sedekah. Menyingkirkan bahaya di jalanan itu sedekah juga. Supaya orang tidak terkena bahayanya, azanya. Ya. Standar sebagai umat Islam itu dia sudah melaksanakan rukun Islam, kecuali tentang haji dan umrah itu jika mampu, ya. Kalau belum mampu, belum terpanggil, sulit juga. Haji minimal umrah, kita niatkan umrah kemudian haji. Ini stata'ta ilahi sabila. Jika ada kemampuan nggak apa-apa. Tapi syahadat, sholat, puasa, zakat itu menjadi kewajiban. Setelah selesai itu baru kita berupaya untuk membersihkan hati kita. Artinya bersih hati itu terus menerus. Tidak bermakna jenjang, ya. Setelah ini saya membersihkan hati, baru membersihkan hati, baru yang berjalan terus.
apa? Tidak iri, dengki. Kalau sudah dengki ini repot. Orang yang diirikan udah baik, tetap aja salah terus. Ya, jadi harus dibersihkan hati kita dari sifat-sifat yang buruk. Segala perbuatan itu bergantung pada niatnya. Likulli mri'in. Amrin itu segala urusan. Likulli, tiap-tiap dari urusan, segala urusan itu. Manawa, kembali. Manawa, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, fahijratuhu ilallahi wa rasulihi. Wa man kana hijratuhu lidunya yasibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Kalau karena Allah dan Rasulnya maka akan mendapatkan kebaikan. Tapi kalau tidak karena Allah dan Rasulnya maka sesuai dengan apa yang diniatkannya. Kalau pujian dia akan mendapatkan pujian dari Allah, tidak. Kita sudah mempelajari tentang ikhlas, iman, Islam, dan ihsan. Dari Amirul Mukminin Abi Hafsin radhiyallahu anhu Umar bin Khattab, ya, tentang hadis zata yaumin ittala'a alaina muncul terbit ittala'a alaina rajulun, ya, rajulun seorang laki-laki. Jadi malaikat ini bisa berbentuk manusia, ganteng dah, yang bagus, bersih. Ittala alaina rajulu bayadu siyabi, memakai pakaian yang putih bersih. Bayadu siyabi la apalagi sya'rinya, rambutnya juga bersih. La yura alaih asarus safari. Tidak ada tanda-tanda orang ini sebagai musafir. Rambutnya rapi dan sebagainya. Kemudian mendatangi Nabi dan di situ dia bertanya, malaikat Jibril itu bertanya, akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, akhbirni anil ihsan. Nah, itu Umar kemudian bertanya, siapa itu wahai Rasulullah yang datang? La ya'rifu minna ahadun. Kami tidak mengetahui, salah seorang dari kami itu tidak mengetahui siapa dia. Kata Nabi, dia adalah malaikat Jibril yang mengajarkan kepada kita tentang Islam, tentang din Islam. Ya. Itu kira-kira. Kemudian kita sudah mengkaji tentang takdir. Takdir itu dinilai akhirnya. Tapi kita mencoba beramaliah yang baik itu menjadi satu budaya buat kita. Apa yang kita mampu. Jangan sampai tiba-tiba kita meninggal dunia, kita tidak mengerjakan apapun kebaikan selama di dunia ini. Apa yang kita bisa? Bersedekah. Apa yang kita bisa? Membantu orang. Apa yang kita bisa lakukan yang terbaik mulai dari diri kita, manfaat buat orang banyak, lakukan. Kullu ma'rufun sadaqah. Apa artinya? Kullu ma'rufun sadaqah. Bang Ikhwani apa Irwani? Ada dua, Ikhwani apa Irwani? Apa artinya? Kullu ma'rufun sadaqah. Ya. Setiap perbuatan baik nggak dibatasi oleh Nabi. Setiap perbuatan baik. Kalau standar Islam itu dalam hadis di Adabul Mufrad, kitab Adabul Mufrad, tabassama, tersenyum. Ini kalau kita bertemu, bertatap, tersenyum.
Afsus salam, mengucapkan salam. Mengucapkan salam itu menjadi budaya. Apa yang kita bisa lakukan? Itu punya nilai. Ya. Ini di luar dari apa yang sudah standar yang harus dilakukan, wajib dilakukan kita. Salat, puasa, zakat. Tersenyum, menyebarkan salam, berbuat baik kepada manusia lainnya. Bikhuluqin hasan. Ada satu hadis lagi yang sangat populer disampaikan oleh para dai penceramah. Ya. Wa atbi sayyi'ata tamhuha. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Kerjakanlah hal yang salah itu. Jangan, maksud saya bukan kerjakan. Pekerjaan yang salah itu yang kecil bisa dihapus dengan kebaikan kita. Bisa jadi dengan sakit, bisa jadi dengan kita berbuat baik, kita bersedekah dan sebagainya. Itu akan menghapus kesalahan kita. Wa'at bi sayyi'ata hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ini bukan berarti kita dibolehkan berbuat dosa. Kalau kita khilaf, kita dosa kecil, wah ingat, wa'at bi sayyi'ata hasanata, ikuti perbuatan burukmu dengan kebaikan. Apa yang kurang dari kita? Kita ini manusia. Itu kira-kira yang tadinya saya mau pretest ini, tapi ternyata belum siap. Nanti pertemuan berikutnya tolong ini dipelajari karena akan ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan hadis. Jangan nggak pada datang ya masuk, nanti enggak mesti juga, pokoknya saya rahasiakan. Hah? Iya, apa? Yang penting diamaliyahkan, bukan dihafal. Yang penting diamaliyahkan. Hafal kalau enggak diamaliyahkan percuma. Baiklah para asatid, para jamaah Masjid Al-Madinah yang saya hormati. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan di dalam penyampaian penjelasan tentang hadis ini. Dan kebaikan, kebenaran itu adalah dari Allah dan Rasulullah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Demikian tadi tausiah dari Bapak Ustaz Susanto. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua, baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk di akhir sesi ini barangkali ada jamaah yang ingin bertanya atau ingin menambahkan, dipersilakan. Silakan Pak Bapak Asari. Waalaikumsalam. Ya, baik, silakan. Baik, terima kasih pertanyaannya. Malas dalam ibadah, malas dalam beribadah. Ya tanda-tanda nifaq. Tanda-tanda nifaq. Maksudnya begini. Tidak berarti seorang yang
Dalam satu aspek ajaran Islam itu kan ada puasa, ada sholat dulu ya. Sahadat, sholat, puasa, haji. Boleh jadi di antara aspek ini kita ada yang tidak sempurna atau tidak terlaksana dengan baik. Nah, itu akan berdosa kita selamanya. Kita akan dicap sebagai orang pendosa. Mau kita dicap sebagai pendosa. Maka pada waktu setelah Rasulullah wafat, Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pertama itu mengingatkan kembali kepada para sahabat yang sudah mau membelot, artinya ingin membedakan antara sholat dan zakat. Kalau sudah sholat sudah selesai, zakat nggak usah. Itu ada gerakan semacam itu dalam masa kekhalifahan Abu Bakar, sehingga Abu Bakar mendatangi mereka dan memerangi mereka. Jadi tidak bisa. Saya berislam sholat saja, tidak. Tidak cukup dengan sholat. Sholatnya belum tentu juga benar kita. Artinya sempurna, bukan sholatnya benar, tapi tidak sempurna boleh terjadi. Karena kelemahan kita terbatas dengan sholat. Kemudian waktu saum Ramadan kita berpuasa. Kemudian kita punya uang berapa juta, bisa pergi ke Makkah. Itu adalah bagian standarisasi seorang muslim. Dan kita tidak bisa menghukumkan kafir pada orang yang boleh jadi sholatnya isya, subuhnya enggak, misalnya ada sebanyak. Muslim tapi tidak baca Quran, itu lebih banyak lagi. Muslim tapi tidak bisa membaca Al-Quran. Al-Quran itu kan pedoman utama, kitab Quran kitab suci. Jadi kesempurnaan Islam kita itu belum tercapai dan jomplang. Jadi tidak bisa memisahkan antara sholat dan zakat atau zakat dengan puasa. Semuanya harus dilakukan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan oleh syariat. Maqasidus syariah hibzuddin namanya. Hibzuddin itu memelihara din. Kalau kita tidak sholat, maka berarti kita telah merobohkan tiang-tiang Islam itu sendiri. Tiang-tiang Islam itu diroboh karena kita sendiri. Jadi jangan sampai kita orang muslim tapi justru kita merobohkan Islam itu sendiri dari dalam. Ya. Sekarang ini udah banyak pemikiran tentang Islam yang menyimpang. Ditambah lagi juga banyak orang yang malas, tidak belajar, tidak berupaya untuk bisa membaca Al-Quran, ya, dengan pernik-perniknya. Ini memprihatinkan kita. Sudah begitu ada paham-paham yang lain. Kalau kita tidak kumpul di majelis ilmu, maka kita tidak tahu. Kita akan terpengaruh terus dengan paham-paham liberalisme, moderasi dan sebagainya. Jadi anak-anak kita juga kita imbangi yang kuliah maupun kuliah di keagamaan maupun tidak, apalagi tidak, itu harus dijaga keimanannya. Kita belajar lagi dulu, ya. Karena paham ini sudah Islam Nusantara macam-macam, ya. Jadi kita harus menjaga keimanan dan syariat kita. Hibzuddin
maqasidus syariah. Kira-kira dihukumkan apa? Nah, itulah apa potensi-potensi nifak. Kalau sudah melakukan itu berarti belum sempurna keimanan Islam. Satu dijalankan, yang satu tidak. Namanya saja dasar-dasar Islam. Dasar-dasar Islam itu harus dilakukan semuanya. Sholat, gimana? Sholat, saum Ramadan, sama jika ada uang pergi haji. Jika mampu, istata'ta. Jika mampu ya Pak. Bisa kan? Jadi kalau punya duit itu, ya artinya beginilah, kita sama-sama punya kelemahan. Kadang-kadang belum ada duitnya kita pengen pergi. Gak ada duit tapi pengen pergi. Pas ada duit beda lagi, beli rumah lagi, beli mobil aja dah. Nah ini gangguan. Kalau nggak ada ujiannya, kita hidup ini bukan untuk istirahat, beralahat, cari kesenangan kan? Hidup ini ujian. Benar, ujian hidup ini. Hakim yang mengatakan itu, hidup ini ujian, apalagi dia. Ya. Masalah dengan rumah tangga dan sebagainya itu ujian. Kalau yang mau dua itu nanti masalah itu. Siapa yang mau dua tunjuk tangan. Satu aja masalah ya. Bagi dua nambah. Ya. Kalau yang menentukan seseorang itu keadaannya itu secara hakikat Allah, tapi secara duniawiahnya, secara ininya adalah hakim. Kita tidak punya kemampuan untuk menilai seseorang. Karena ada satu sahabat Nabi yang namanya Ibnu Qais Qais. Itu gak dikenal oleh sahabat Nabi. Dia tidak bertemu dengan Nabi tapi sahabat tersebut. Karena pada waktu Nabi datang ke rumahnya itu dia tidak ada. Jadi Nabi itu dengan basirahnya, dengan kenabiannya, sifat-sifat kemampuan-kemampuan dunianya, itu tahu ada seorang muslim yang luar biasa. Apa itu Ustaz? Ibnu Qais ya? Uwais Al-Qarni. Bukan ya, Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni. Itu yang menggendong ibunya berkilo-kilo ke Mekah. Sanggup kan kita gendong ibu? Kita. Udah pada nggak ada kan itu kita. Sedih ya. Rasanya gimana gitu. Gua sempat gendong ibu. Ini gendong ibunya ke Mekah. Jadi beliau ini sahabat Nabi yang nggak ketemu Nabi. Kalau sahabat kan definisinya ketemu Nabi. Kalau dia nggak ketemu Nabi. Luar biasa ini. Dikenal oleh penduduk langit, walaupun tidak dikenal oleh kita manusia. Dia tidak dikenal orang beriman, orang soleh, enggak. Tapi dikenal di langit, para malaikat kenal. Itu kira-kira. Jadi kita tidak bisa menilai seseorang, tidak bisa, tidak cukup kemampuan kita. Kalau memutuskan hukum adalah hakim, kita bukan hakim. Kita bukan hakim, jadi tidak punya kewenangan untuk menghukum seseorang. Paling tidak potensi kekafiran, potensi keimanan, kemunafikan itu ada. Malas itu kan karena gangguan setan, hawa nafsu kita. Setan itu masuk dari hawa nafsu kita, membuat kita malas. Itu malas itu kata-kata yang sederhana nanti bisa menjadi kata-kata yang memberatkan timbangan kita di akhirat. Dari malas jadi tidak mau melaksanakan. Ada orang yang beriman tapi tidak sholat.
tapi dia punya iman secuil, itu masih bisa. Artinya karena dia mungkin kenapa gitu tidak melaksanakan itu. Tapi imannya ada nggak? Nah itu Allah secara hakikat yang menilai. Karena ada orang Islam yang terakhir masuk surga, tapi digodok dulu, dibersihkan dulu, masuk neraka dulu. Itu ada, itu keuntungan orang Islam di situ. Iman ini harus dijaga, iman. Iman ini harus dijaga bahwa Allah itu ada, Allah itu memberi rezeki, Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Kalau tidak punya iman, maka hilanglah harapan di surga. Secuil iman ini penting untuk penilaian di hari akhir. Itu penting sekali imannya. Iman itu harus dipupuk, dibina. Imannya lemah, jika ada kemungkinan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Kalau tidak sanggup, bagi lisani, bagi qalbihi yang terakhir. Bagi qalbihi fa wa huwa adhaful iman. Dhaful iman. Selemah-lemahnya iman. Melihat munkaran kita nggak sanggup, tapi kita menolak di dalam jiwa kita ini. Kita tidak terima perbuatan kezaliman itu. Maka itu masih ada iman, sekecil-kecilnya iman. Tapi kalau nggak ada, masa bodoh aja lah, itu urusan dia. Ya. Jadi hati ini yang penting Allah, secara hakikat Allah yang menilai. Jadi keselamatan kita tergantung daripada keberadaan hati kita juga. Kalau hati kita bersih, tidak benci kepada tetangga, kita undang, saling terus membantu, saling memaafkan, memberi maaf. Memberi maaf itu mulia, karena dia harus menafikan ego. Sudah salah, ya apa minta maaf itu mulia, apalagi memberikan maaf, kata maaf. Ya, kira-kira itu dulu ya. Sementara potensi nifak, ada lagi? Ya, tadi mungkin ada lagi dari pertanyaan jemaah sekalian. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan, barangkali sampai di sini pertemuan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan pertemuan ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baiklah, kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.